Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valerina Ripka Angela dengan kode asisten FLL dan dengan NIM 1102213317. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang modul 8, yaitu modul searching. Yuk kita mulai aja yuk pembahasannya. Jadi sekarang kita mulai dulu dari definisinya. Kalau dalam bahasa Indonesia, searching kan artinya mencari. Nah, kalau dalam modul ini tuh, searching itu merupakan metode pencarian dalam suatu data, dalam sekumpulan data. Nah, dalam modul kali ini tuh kita akan menggunakan dua metode pencarian, yaitu yang pertama sequential search dan yang kedua adalah binary search. Jadi metode pencarian yang akan kita bahas tuh yang pertama adalah sequential search. Jadi, definisi dari sequential search adalah metode pencarian yang paling sederhana, di mana pencarian dilakukan secara terurut dari data pertama sampai data yang dicari itu ditemukan. Data dibandingkan satu persatu dari awal sampai data ditemukan atau bisa saja data tidak ditemukan. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah prinsip kerja dari sequential search. Bisa kita lihat di sini sudah ada array A yang memiliki angka 5, 3, 1, 8, dan 4, serta data yang dicari yaitu 1. Nah, di sequential search ini nanti tuh programnya tuh akan ngecek data di setiap indeksnya, lalu dibandingkan dengan data yang dicari, apakah sama atau enggak. Kalau tidak sama, dia akan lanjut ke indeks berikutnya dan dibandingkan lagi dengan data yang dicari. Bila data yang indeksnya dicari ternyata datanya tuh sama dengan yang dicari, maka program tersebut tuh akan selesai. Nah, seperti juga yang udah kita ketahui dari modul sebelumnya, yaitu modul sorting, bahwa array itu memiliki indeks. Dan indeks itu dimulai dari angka 0. Nah, kita lanjut aja nih ke array A yang mau kita cari, yaitu angkanya 1. Oke, kita mulai dari indeks 0. Indeks 0 itu ternyata angkanya 5 nih. Lalu dia akan ngecek sama nggak ya 5 sama angka yang dicari yaitu 1. Ternyata enggak nih. Kita akan lanjut nih ke indeks selanjutnya, yaitu indeks 1, yaitu angkanya 3. Angka 3 sama nggak ya sama angka yang dicari yaitu 1. Ternyata angka 3 tuh nggak sama angka 1. Lalu kita akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks 2, yaitu angkanya 1. Nah, kita cek nih dulu nih. Angka 1 tuh sama nggak sih sama apa yang dicari yaitu angka 1. Ternyata data yang dicari yaitu angka 1 tuh udah ketemu nih, ternyata ada di indeks 2. Oleh karena itu proses dari searching udah selesai, sehingga data yang dicari itu ditemukan di urutan ketiga pada indeks kedua. Lalu selanjutnya untuk source code-nya, source code dari sequential search akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farelzi dengan kode asisten EZI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang sequential search. Jadi ini kita akan membahas suatu program sequential search di mana kita dapat mencari data dari banyak data yang sudah kita input sebelumnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya programnya. Terus di line 16 dan seterusnya itu adalah proses sequential search-nya. Nah, kita coba aja untuk tes programnya bagaimana. Banyak datanya, kita bisa masukin 5. Data yang pertama 5, data yang kedua itu 3, data yang ketiga itu 1, data yang keempat itu 8, dan data yang kelima itu 4. Nah, untuk data yang ingin kita cari, itu kita cari data 1 aja. Nah, di sini bisa kita lihat data ditemukan pada urutan ketiga atau pada indeks kedua. Nah, bagaimana kalau misalnya data yang kita masukkan itu, data yang ingin kita cari, itu di luar data yang sudah kita input? Oke, mari kita running lagi. Oke, banyak datanya, itu aja 5 aja maksudnya. Data yang pertama itu 5, data yang kedua itu 4, data yang ketiga itu 3, data yang keempat itu 2, dan data yang terakhir atau 5 itu 1.
Dan untuk data yang ingin kita cari berarti di luar data yang udah kita input ya, ada 6. Coba 6 aja. Nah, di sini printf-nya itu adalah data tidak ditemukan. Oke. Nah, jadi logikanya setiap angka tersebut itu akan dibandingkan dengan angka yang dicari. Jadi kita bisa masuk lagi ke dalam codingannya. Di line 17 itu ada kondisi while, jadi i kurang dari sama dengan n kurang 1, n indeks i tidak sama cari. Nah, di sini maksudnya setiap indeks itu dimulai dari indeks yang pertama atau data yang pertama itu. Indeks yang pertama itu ada 0, data yang pertama itu 1 ya. Jadi dibandingkan dengan angka yang kita cari, atau di sini ada tertulis variabel cari ya. Nah, ketika angka itu tidak sama, maka prosesnya lanjut ke i sama dengan i sama 1 tambah 1. Maka itu maksudnya dia akan bandingkan lagi ke indeks yang selanjutnya. Nah, ketika indeks yang dibandingkan tersebut sama dengan data yang dicari, maka akan outputnya mengeluarkan data ditemukan pada urutan data yang kita cari tadi. Nah, dan pada indeks yang ke data yang kita cari tadi. Oke, sekian, semoga dimengerti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Arsyad Fatur Rahman dengan kode asisten ARF. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu binary search. Binary search adalah sebuah metode searching yang hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Lalu bagaimana prinsip kerja binary search? Prinsip kerja binary search yaitu jika terdapat n buah data pada array A, data yang akan dicari akan dibandingkan dengan data A mid, di mana mid adalah indeks tengah dari array A, yang nilai low itu sama dengan 0, high sama dengan n dikurang 1, mid sama dengan high ditambah low dibagi 2, atau 0 ditambah n kurang 1 dibagi 2. Anggap data terurut secara ascending. Jika data A mid lebih besar dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian, yang nilai high menjadi mid dikurang 1. Lalu, jika data A mid lebih kecil dari data yang ingin dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian, yang nilai low menjadi mid ditambah 1. Lalu, bagaimana cara kerja binary search? Di sini saya menampilkan indeks array A yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Misalkan data yang ingin kita cari itu adalah 17. Karena A mid-nya itu lebih kecil dari yang dicari, maka daerah pencarian akan dipersempit. Maka nilai low berubah menjadi mid ditambah 1 sama dengan 3. Dan nilai mid menjadi low ditambah high dibagi 2, atau 3 tambah 5 dibagi 2, yaitu nilai yang keempat. Selanjutnya, jika data yang ingin dicari adalah 3, maka nilai high akan berubah menjadi mid dikurang 1, yang hasilnya 1. Nilai mid menjadi low ditambah high dibagi 2, yaitu 0 tambah 1 dibagi 2, atau yang hasilnya 0. Pencarian ini akan terus berlangsung hingga data ditemukan, atau nilai sudah memenuhi kondisi mid sama dengan low sama dengan high, tetapi data belum juga ditemukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai contoh codingan binary search. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan kode asisten MIQ. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan algoritma dari proses binary search. Akan langsung saja saya running codingannya. Oke, pertama bisa kita lihat di line 6. Seperti biasa, setelah kita mendeklarasikan variabel array dan variabel-variabel lainnya, lalu kita harus mendeklarasikan atau menginput berapa banyak data yang ingin kita masukkan di algoritma kita. Contohnya saya masukkan 5 data. Lalu data ke 1, contohnya kita masukkannya secara acak 3, 5, 2, 1. Nah, karena ini adalah proses binary search, setelah kita menentukan data yang kita cari, contohnya saya mau mencari data ketiga,
setelah itu kita harus melakukan proses sorting terlebih dahulu. Nah, pada algoritma ini saya menggunakan proses bubble sorting, bubble sort. Nah, setelah itu kita lihat data di sorting, dan setelah data di sorting, data akan ditemukan pada indeks kedua. Data 3 ada di indeks 2, 0, 1, 0, 1, 2. Nah, berarti algoritma searching ini bekerja. Nah, bekerjanya bagaimana caranya algoritma searching ini bisa bekerja? Nah, setelah kita sorting tadi, algoritma binary search harus kita tentukan nilai low dari data yang sudah disorting tadi. Low di sini berarti ada di indeks 0 di sini, indeks 0-nya di sini. Lalu indeks high-nya itu adalah n kurangi 1. Berarti kita punya 5, dan karena array dimulai dari 0, maka 5 dikurangi 1. Ini indeks keempat, nilainya 5. Nah, selama nilai low-nya ini 0, misalnya indeks 0 ini lebih kecil daripada high, dan ADX ini yang akan menjadi acuan ditemukan atau tidaknya data itu sama dengan min 1, maka algoritma ini akan terus berjalan. Nah, di sini kita akan menentukan nilai tengah, nilai array tengah. Nah, contohnya kita arraynya itu low plus high dibagi 2. Low-nya di sini 0, high-nya itu 5 dikurangi 1 berarti 4. 0 tambah 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, berarti nilai tengahnya itu ada di indeks kedua, 0, 1, 2. Nah, nilai 3. Nah, nilai 3 itu sama dengan yang kita cari. Kebetulan nilai 3 sama dengan yang kita cari. Nilai mid di indeks ketiga, indeks kedua itu sama dengan 3, yang dimana 3 itu sama dengan yang kita cari. Maka ADX akan diubah menjadi mid, dan itu tidak akan memenuhi kondisi ini. ADX sama dengan min 1, dan ADX akan menjadi tidak sama dengan 1. Nah, ketika ADX tidak sama dengan 1, maka data akan ditemukan pada indeks sekian, indeks 2. Nah, gimana kalau misalnya yang kita cari itu 2 misalnya? Maka mid tidak sama dengan dari yang kita cari, kan? Nah, kalau misalnya yang kita cari adalah 2, dimana si mid ini, data dari mid itu lebih besar daripada yang kita cari, maka data array high-nya itu 5, berarti di sini indeks 4 akan dikurangi 1. Berarti 4 kurang 1 akan jadi 3, akan jadi di sini. Akan jadi di sini. Set. Lalu akan dilakukan proses searching, proses binary search terus menerus sampai akan kesini sampai ADX mid-nya itu sama dengan 2. Ketika ADX mid sama dengan 2, maka data mid-nya itu sama dengan 2, maka ADX mid akan diubah menjadi ADX sama dengan 1. Lalu data akan ditemukan, dan seterusnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.